Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rahman, NIM 44228. Saya akan menjelaskan materi sejarah kawasan Afrika Spanyol. Kesenian di Spanyol. Tarian flamenco. Salah satu contoh budaya Spanyol yang memperoleh begitu banyak pengaruh adalah tarian flamenco. Sekarang ini tarian flamenco dianggap sebagai salah satu bentuk budaya Spanyol secara umum. Namun, sebenarnya tarian flamenco merupakan salah satu tarian pergaulan tradisional berasal dari Andalusia, yang terletak di kawasan selatan Spanyol. Akar dari tarian flamenco berasal dari budaya kaum Gipsi, Andalusia, dan bukan Islam Persia. Dengan semakin berkembangnya tarian ini, di wilayah lain, tradisi musik lokal ikut mempengaruhi, seperti unsur musik tradisional Kastilia. Keberagaman ini dijadikan tarian flamenco, sebuah tarian dengan genre musik yang kuat, ritmik, bertenaga, anggun, dan indah. Banyak detail dari sejarah perkembangan flamenco hilang dalam sejarah Spanyol. Hal ini disebabkan antara lain karena flamenco muncul dari kelompok sosial masyarakat bawah, sehingga kurang mendapat prestisi dari kalangan masyarakat menengah dan atas. Selain itu, musik dan tarian flamenco diturunkan dari generasi ke generasi melalui penampilan dalam acara komunitas sosial dan tidak dicatat dalam literatur. Pada abad ke-19, flamenco mulai menyebar keluar dari daerah Andalusia dan mulai terbagi menjadi beberapa gaya dan berkembang demam, cafe cantansi, di mana pertunjukan flamenco banyak digelar di kafe-kafe lokal. Penari-penari flamenco menjadi salah satu daya tarik utama publik. Lambat laun, flamenco juga asosiasinya dengan kaum Gipsi menjadi populer di seluruh Eropa. Melancong yang ke Spanyol, saya rasa belum afdol jika belum menonton tarian flamenco. Sejak saat itu, Spanyol secara umum diasosiasikan dengan flamenco. Sejak tahun 1956 hingga kini muncul tren opera flamenca, di mana musik dan tarian flamenco dilihat sebagai pertunjukan opera yang secara bertahap digelar di gedung-gedung besar seperti teater dan arena adu banteng. Instrumen flamenco jalan. Tradisi ini bermula dari upaya memindahkan banteng-banteng dan dari kandang di pinggir kota, di mana mereka berada pada malam harinya, menuju arena adu banteng. Para pemuda biasanya suka melompat ke depan banteng-banteng itu untuk menunjukkan keberanian mereka. Sejak tahun 1924 telah tercatat 15 orang meninggal di Pamplona akibat acara ini. Korban meninggal terakhir pada tahun 1995, yaitu seorang turis dari Amerika. Persiapan dari acara ini adalah pendirian sejumlah barikade dari kayu dan besi yang didirikan di sepanjang jalan yang akan dilalui banteng berdasarkan rute terdekat menuju arena adu banteng. Barikade ini dibuat 2 lapis untuk memungkinkan para partisipan untuk segera keluar dalam kondisi terjepit yang berbahaya. Celah barikade dibuat cukup lebar untuk menyelip, namun cukup sempit untuk menghalangi banteng ikut menyelip. Namun hati-hati dengan tanduknya. Acara dibuka dengan roket pertama yang disebut chupinazo, yang ditembakkan ke udara untuk memperingatkan para pelari bahwa pintu kandang banteng telah dibuka. Signal roket kedua menandakan bahwa keenam banteng telah dilepaskan dan memasuki jalan. Orang-orang pun akan siap-siap berlari di depan banteng. Banteng itu kapanpun mereka datang. Baiknya jika banteng-banteng ini lari dengan mulus dalam kelompok. Jika salah satu banteng terpisah dari kelompok, maka hal ini bisa jadi berbahaya karena dia akan mengalami disorientasi dan mulai menyerang apapun atau siapapun yang bergerak dan menarik perhatiannya. Untuk meminimalkan kecelakaan yang tidak diharapkan, para pawang banteng ikut berlari di belakang banteng-banteng.
Akhirnya pekan merupakan puncak acara sehingga pasti sangat padat. Karenanya paling berbahaya. Acara selesai ketika banteng terakhir memasuki acara arena adu banteng. Ada beberapa pelari yang memang nekat ikut masuk ke arena untuk menunggu dilepaskannya faca, sapi khusus yang jadi sasaran banteng. Namun hal ini tidak disarankan karena sangat berbahaya dengan adu banteng. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahyu Herlina dengan NIM 44 2008 akan menjelaskan tentang festival atau perayaan kebiasaan di negeri Spanyol. Yang pertama, Latu Matina, yaitu kebiasaan perang makanan dalam festival Bunol di wilayah Valencia yang diadakan setahun sekali. Dan pada perang ini pada masyarakat seluruh dunia akan berbondong-bondong untuk melakukan acara ini. Acara ini dilakukan selama seminggu dan juga diisi dengan musik parade, tarian, dan pertunjukan kembang api. Sebelum Lamotina diadakan, yang pertama jadi tradisi sejak tahun 1944 dan ini berkembang pada masyarakat. Jadi perang ini dilakukan oleh pemuda pada saat itu. Pada acara ini juga disarankan untuk memakai pelindung mata dan sarung tangan. Pada acara ini, mereka saling melempar tomat yang sudah sangat matang selama 1 jam dan diakhiri dengan semprotan air sekali tembakan. Selanjutnya, perayaan Tahun Baru atau Fin de Año, yaitu sebutan Tahun Baru di Spanyol. Pada perayaan ini dilakukan pertama yaitu makan bersama keluarga dan hidangan yang disajikan yaitu berupa udang, domba, ayam, dan kangkung. Pada acara ini mereka memakai pakaian warna merah karena sebagai simbol kepercayaan mereka yang mendapat nasib baik. Dan juga pada acara ini mereka memiliki tradisi yaitu memakan 12 anggur dan satu persatu mengikuti lonceng. Dan setelahnya mereka melakukan minum anggur yang bersoda. Dan selanjutnya anak-anak melakukan pesta dan perayaan sampai pagi. Selanjutnya malam pesta, yaitu malam kebiasaan berpesta sepanjang malam. Pada malam hari mereka melakukan pesta sampai pagi dan pada pagi hari mereka melakukan pekerjaan dan sampai jam 12 siang dan pada jam 12 siang sampai sore mereka melakukan istirahat siang. Dan pada sore hari mereka kembali melakukan pekerjaan. Dan selanjutnya pernikahan di Spanyol. Pernikahan yang dilakukan pada malam hari berakhir pada larut malam. Pengantin pria memberikan koin kepada 13 koin kepada perempuan yang tinggal dengan alras, yaitu kepada pengantin wanita sebagai simbol untuk menghidupi pengantin wanita. Dan seiring berkembangnya zaman, pengantin pria dan pengantin wanita saling bertukar koin sebagai simbol untuk saling berbagi satu sama lain. Dan selanjutnya yaitu yang dilakukan di kota Ibi, Spanyol yang ikut memeriahkan pesta dengan menggunakan pakaian militer dan bersenjata tepung, telur, dan kembang api. Pada festival ini berlangsung selama 20 tahun dan uniknya acara ini seperti dua kubu yang saling berperang dan mereka terdiri dari para pria yang sudah dewasa dan sudah menikah disebut Infanidad dan diikuti dengan pria dewasa dan selesai pada pukul 5 sore. Yang terakhir yaitu La Raima, yaitu festival sering lempar anggur yang dilakukan pada
untuk merayakan akhir panen anggur dan menyambut musim baru. Diadakan di hari Jumat pada bulan Agustus. Masyarakat ini berkumpul pada alun-alun kota untuk mendengarkan lonceng pada jam 12 siang. Dan dimulai pertarungan dengan acara ini truk akan membawa 900 ton anggur untuk melakukan kerumunan festival. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.